24 jam aku di Pekanbaru, ini aku mau kembali lagi ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Solo. Perjalanan yang lumayan panjang dari Pekanbaru ke Solo, dan kali ini aku mempercayakan perjalananku kepada bus Siliwangi Antarnusa. Seperti apa perjalanannya dengan harga tiket hampir 1 juta rupiah? Simak videonya sampai selesai. Ya, jadi sekarang aku sudah berada di Terminal Akap Pekanbaru, atau namanya itu Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Jadi, seperti yang tadi udah aku bilang di intronya ya, hari ini aku mau melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Solo, Jawa Tengah dengan harga tiket Rp905.000. Sebenarnya harga tiket itu tuh Rp900.000, tapi karena aku melakukan pemesanan tiketnya dari aplikasi Buzzit, ya itu ada admin fee-nya 5.000, jadi yang aku bayarkan adalah Rp905.000. Dan aplikasinya itu enak banget teman-teman. UI-nya atau user interface-nya itu mudah banget, gampang banget, bisa digunakan oleh orang yang bahkan baru pertama kali pakai aplikasi Buzzit itu. Dan juga aku tadi baru nyobain ya, kalau di aplikasi Buzzit itu bisa tracking busnya juga. Tadi aku udah coba, tampilannya seperti ini. Nah, jadi busnya itu belum datang ke terminal Bandaraya Payung Sekaki atau Terminal Akap. Busnya tuh masih di sekitaran ya 5 menit lah dari sini. Nanti kalau busnya sudah datang, kita lihat detail dari busnya. Nah, jam 2 siang seperti inilah kondisi di terminal tipe A BRPS. Ya, ini dia tulisannya BRPS, Bandaraya Payung Sekaki. Tapi kalau orang Pekanbaru biasa nyebutnya Terminal Akap Pekanbaru. Nah, ini bangunannya khas sekali ya. Dia kayak bertumpuk-tumpuk itu atapnya. Terus di sini ada tempat untuk yang Trans Metro Pekanbaru, dia di sini untuk shelternya. Kemudian untuk bus yang jauh di sini nih untuk keberangkatannya. Ada 4 lajur, 5 sebenarnya, sama yang double decker dia di sini parkirnya, karena nggak bisa masuk ke dalam sini. Terus sudah ada bus Siliwangi Antarnusa 1 ya, tapi bukan bus ini yang kita naikin. Kalau bus yang akan aku naiki itu dengan plat nomornya itu 7959 ya. Tadi aku lihat di aplikasinya. Enaknya kalau kita melakukan pemesanan tiketnya itu via aplikasi Buzzit, itu langsung kelihatan semua plat nomornya. Seperti yang tadi aku bilang, ID PNR-nya. Jadi kita bisa tracking posisi busnya ada di mana. Mungkin sebentar lagi akan tiba di terminal nih busnya. Nah, ini ada 1 bus Siliwangi Antarnusa dengan plat nomornya 7198 TU. Wow. Masuk ke lajur nomor 2. Oke. Busnya seperti apa aku juga belum tahu. Karena aku belum lihat busnya di sini. Jadi teman-teman udah tahu duluan busnya seperti apa, interiornya seperti apa, tapi aku sekarang belum tahu. Nah, sambil nunggu busnya datang, kita muter-muter dulu yuk. Di terminal Bandaraya Payung Sekaki ada bus apa aja. Di sini sekarang ada 3. Ada 2 bus Sun, 1 Lorena di sebelah sini. Nanti akan nambah bus Siliwangi Antarnusa tentunya, bus yang aku naiki ya. Waduh, ini Lorena bagus lagi. Dia pakai Rahayu Sentosa. Cakep sekali. Oke. Mari kita ke belakang, ke sana, kita muterin aja ya. Kita lihat ada apa aja jam segini di terminal Bandaraya Payung Sekaki. Yuk, kita ke belakang. Ya, sekarang berada di bagian belakang, bagian samping sih lebih tepatnya.
Ini untuk peron atau jalur keberangkatan bus yang AKDP, antar kota dalam provinsi. Yang tadi ada 2 bus, Fajar Riau sama bus TAM. Nah, yang TAM itu bus yang UHD dengan nickname Gina yang pernah aku bawa nyetir dari poolnya TAM ke dealer Volvo. Oke, terus juga di bagian belakang ini ada banyak kantor-kantor perwakilan atau agen. Nah, ini ada 2 bus Bintang Utara Putra yang standby. Waktu itu kita naik NPM juga dari sini ya. Tuh, NPM ada di sebelah sana. Kantor perwakilannya bersebelahan dengan ALS dan Medan Jaya. Ini Jetbus 5 tapi dia ekonomi loh teman-teman. Tuh, lihat. Jendelanya terbuka. Kemudian ada Putra Pelangi di sana. Dan juga ada Bintang Utara. Gitu. Jadi, kalau di terminal Bandaraya Payung Kaki itu kantor-kantor perwakilannya ada yang di depan atau di luar seperti ini dan juga ada di bagian dalam bangunan utamanya. Kalau di dalam bangunan utamanya kira-kira seperti ini. Ada banyak juga kantor perwakilan atau agen di dalam sana. Oke? Jadi kita tunggu bus yang kita naiki datang. Nggak tahu ya, itu busnya dia ke terminal Bandaraya Payung Kaki dulu atau dia ke kantornya dulu di seberangnya stadion itu. Harusnya sih kesini dulu ya, tapi nggak tahu. Karena aku belum pernah naik bus Sun dari Pekanbaru. Oke, sambil nunggu kita ke Aerobus Cafe dulu. Kita nongkrong di sana. Oke, sekarang jam setengah 3 sore, terdapat 1, 2, 3, 4 bus Siliwangi Antarnusa yang terdapat di terminal Bandaraya Payung Kaki. Lihat, ini ada yang baru datang, tadi ada 2 yang baru datang, ini salah satunya, nih, dari Jogja Solo. Terus ini ada bus dengan nomor 7004, tujuannya ke Blitar. Terus ini yang tadi, 7198. Nah, di belakangnya ada bus lagi, yuk kita lihat. Bus yang di belakangnya bus ini 7198. Penumpangnya banyak sekali. Wih, ini dia teman-teman, bus yang akan aku naiki dari Pekanbaru menuju ke Solo. Merupakan bus dengan bodi langka. Lihat deh. Wow. Ini dia menggunakan bodi buatan karoseri Stada Bus. Ini aku tidak ngincer-ngincer ya. Jadi aku tadi baru pesan tiket jam 10 pagi dan nggak sengaja dapatnya unit yang ini. Wah, jadi ini untuk pertama kalinya aku naik bus dengan bodi buatan Stada Bus. Dan ini dia untuk sasisnya, dia memakai sasis Golden Dragon. Sasis yang langka juga teman-teman. Luar biasa. Ini benar-benar hoki banget sih ya. Nah, jadi seperti ini untuk di bagian eksteriornya. Bagus sekali. Seperti biasa, bus Siliwangi Antarnusa, dia perawatannya ketat sekali. Jadi bus-busnya itu kondisinya bagus-bagus. Lihat. Bintang Utara Putra. Ini yang pernah aku bikin reelsnya ya waktu itu. Dia masuk ke jalur 1. Nah, lanjut. Jadi di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Wow. Stop lampnya dia di sebelah sini. Dan dia bentuknya tipis gitu ya. Kemudian ini untuk lampu seinnya sebelah sini. Dan lampu mundurnya di bawah ini kayaknya nih. Ini lampu mundur kayaknya nih. Tuh ya. Terus ada mata kucing atau reflektornya. Gitu teman-teman. Wah, happy banget sih aku. Ini baru pertama kalinya aku naik bus Sun dari Pekanbaru. Dapat bodi bus yang pertama kali aku naikin. Dapat sasis yang jarang sekali aku naikin, yaitu Golden Dragon. Paket lengkap sekali pada perjalanan kali ini. Oke, jadi sebentar lagi kita akan diberangkatkan
dari Terminal Bandaraya Payung Kaki jam 3 sore. Sekarang jam 14 lewat 45 menit. Berarti 15 menit lagi kita akan diberangkatkan. Dan Pekanbaru, ini panasnya luar biasa teman-teman. Kemarin aku baru tiba jam 3 sore atau jam setengah 4 sore. Panasnya tuh mirip kayak gini. Lihat, mataharinya tuh. Wow, luar biasa kan? Oke, yuk sekarang kita lihat bagian interiornya. Iya, jadi sekarang aku sudah berada di dalam busnya. Dan ini aku duduk di kursi nomor 6. Jadi di baris kedua. Kita lihat dulu bagian depan atau dashboard pengemudinya. Bagus sekali ya. Dan ini pemandangan yang jarang aku lihat karena ini memakai sasis Golden Dragon. Dan dashboardnya ini aku baru pertama kali lihat. Dashboard buatan Stadabus. Ternyata bagus sekali. Dan di sini ada sekat pembatasnya yang terdapat 2 cup holder di sana. Kemudian kalau kita lihat bagian atas itu ada bagasi atau kompartemen penyimpanan di bagian atas, dan ini untuk posisi duduknya masih cukup nyaman ketika leg restnya ini full dinaikkan semuanya dengan tinggi 175 cm. Ini masih nyaman sekali teman-teman. Dan ini untuk kursinya dia memakai kursi buatan Aldila. Kemudian sudah disediakan selimut berwarna merah seperti ini dan juga bantal di tiap kursinya. Sekarang kita lihat ke bagian atas. Jadi ini ada louvre AC yang unik sekali bentuknya ya. Terus juga ini AC-nya kita bisa arahkan kanan, kiri, depan, belakang dan bisa ditutup juga. Kemudian ini untuk tempat nge-charge-nya ada 2 USB slot Type A. Dan ini untuk lampunya, tapi belum bisa dinyalakan. Nah, ini sekarang jam 14 lewat 49 menit. Lebih cepat 11 menit dari jadwal seharusnya. Ini kita sudah mulai berangkat dari Terminal Bandaraya Payung Kaki. Ini kita mundur ya, karena kita duluan. Dan ini penutup bagasi atasnya unik loh teman-teman. Jadi kayak pesawat luar angkasa gitu, keren sekali. Nah, yang serunya adalah karena ini memakai kaca single, jadi view ke depan tuh bagus banget walaupun aku duduk di kursi baris kedua. Dan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Solo biasanya ditempuh dengan waktu 2 hari 2 malam. Jadi sekarang ini kita berangkat hari Selasa jam 3 sore. Biasanya tiba di Solo itu Kamis maghrib atau Isya. Tapi dengan kursi seperti ini harusnya sih aman aja ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat sampah yang disediakan berwarna orange, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Kemudian di sini juga ada TV-nya yang dilipat. Semoga TV-nya tidak dibuka-buka ya. Jadi biarkan terlipat begitu aja supaya view ke depannya bisa lebih bagus seperti sekarang. Dan ini di sebelah kiri juga kanannya itu tidak ada yang menghalangi. Jadi kita tuh bener-bener dapat view yang maksimal sekali dari kiri, depan sampai ke kanan. Wih, happy banget ya. Ini aku baru pertama kali naik bus dengan bodi Supernova Stadabus. Oh ya, di sini juga ada banyak CCTV-nya teman-teman. Ada yang ke depan, ada yang ke driver, ada yang ke penumpang. Jadi kita akan diawasi sepanjang perjalanan. Di depan kita sekarang ini namanya Tugu Songket Melayu. Ini tuh kayak bundaran gitu. Ini kalau belok kiri ini mengarah ke Dumai. Lihat nih ada bus TAM ini dari Pekanbaru menuju ke Dumai. Dia belok ke sana nanti menuju ke jalan tol ya. Kalau kita ini muter menuju ke jalan SM Amin ke kantornya Sun yang ada di depan stadion. Nah, di sepanjang jalan SM Amin itu ada banyak sekali kantor perwakilan dan juga agen bus teman-teman. Ya, sepanjang jalan ini mungkin ada puluhan perusahaan otobus yang memiliki kantor perwakilan atau agen di sepanjang jalan ini. Bener-bener banyak banget. Mungkin kalau ada teman-teman yang domisilinya di Kota Pekanbaru bisa dituliskan di kolom komentar ada PO bus apa aja di sepanjang jalan ini. Oke, sekarang kita sudah tiba di kantornya Sun di Jalan SM Amin dan ini ada 2 bus lainnya di depan kita. Jadi ini harus gantian dulu ya karena dia parkiran di depan kantornya itu hanya muat 2 saja. Jadi ini satu keluar dulu. Ini nggak tahu bus yang kemana. Apakah bus yang tadi ada di Terminal Akap
atau bukan ya. Nah, ini posisinya ada di depan Stadion Utama Riau, teman-teman. Persis di depannya. Nah, oke. Ini sudah selesai parkir dan siap untuk berangkat. Kita maju ke depan ya. Ini kayaknya dua-duanya udah siap berangkat deh. Loh, ini ternyata malah puter balik ya. Nah, ini dia kantornya Sun di Pekanbaru. Tuh, besar ya. Dia tuh kayak bangunan sendiri gitu. Besar. Dan ini di dalamnya ada ruang tunggu tentunya. Dan juga bisa melakukan pemesanan tiket dari sini. Iya, karena ada banyak penumpang yang naik dari kantor perwakilan Sun di sini ya. Jadi ini aku turun dulu. Ternyata di belakang kita ada bus lagi loh. Ada 2 bus di belakang kita. Yang Scania dan juga yang Scania lagi. Dan di sini juga ada banyak yang jualan. Kenapa di sini banyak yang jualan? Ya karena di sini banyak penumpangnya, teman-teman. Jadi karena banyak penumpang, jadi banyak yang jualan. Oke, sudah diberangkatkan dari kantor perwakilan Sun di SM Amin. Ini ternyata kita diberikan air mineral yang ada logo Sun juga di sini ya. Keren sekali. Kemudian selain air mineral, kita juga diberikan bungkusan seperti ini. Nah, ini kayaknya khusus untuk yang kelas eksekutif ya. Kalau yang di bawahnya kelas eksekutif, kayaknya tidak dapat ini. Mari kita lihat isi dalamnya. Yang pertama kita mendapatkan Geri Salut. Besar sekali. Kemudian ada lagi ini Crunchy Corn Tornado. Oke, yang ketiga. Kemudian ada ini Dilan Sandwich. Apa itu? Geri juga ya. Kemudian ada ini. Ini Geri juga, Coklatos. Kemudian ada ini. Ini Geri juga. Satu paket ini ya. Udah ya, nggak ada lagi. Tuh sudah kosong. Jadi ini dia yang kita dapatkan ya di dalam bungkusan atau tote bag-nya. Dan kita baru saja meninggalkan SM Amin. Ini kalau ke kanan ke arah Panam ya. Atau kalau lurus terus bisa ke arah Bukit Tinggi yang ada jalan tol baru sekarang. Nah, itu belok kanan sana. Ini kita belok kiri menuju ke lintas timur Sumatera, teman-teman. Dan di sepanjang jalan itu ada beberapa penumpang yang naik nanti. Contohnya kayak di sebelahku itu naiknya di Belilas. Dan untuk pemberhentian pertama atau istirahat pertama itu dengan waktu 4 jam ya dari Pekanbaru. Nanti kita berhentinya di rumah makan Simpang Raya Japura. Yuk, sekarang aku ajak untuk lihat ke bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini ada toiletnya. Ada keset welcome-nya loh, bagus banget. Dan mari kita lihat toiletnya. Nah, bukannya ke dalam. Dan toiletnya cukup lega ya. Nah, seperti ini bagian toiletnya. Bagus banget, bersih. Kemudian di bagian dindingnya dia tuh kayak pakai wallpaper motif marmer gitu. Cakep banget, ini cerminnya. Ini ada pengharum ruangannya juga, bagus banget. Dan ini ya, wallpapernya bikin estetik dan kesan mewahnya dapat. Ini untuk klosetnya dan ini untuk penampungan airnya ada 2. Ini ada wastafelnya juga, tapi kayaknya tidak bisa digunakan untuk air dari sini. Gitu teman-teman. Overall bagus sekali dan ini toiletnya tinggi ya. Tuh, ini tingginya sekitar 185 mungkin. Jadi tinggi sekali. Kemudian juga ada AC-nya di sini. Tuh ya. Bagus. Cakep banget toiletnya. Jadi sekarang total penumpang yang ada di bus yang kita naikin mungkin udah di atas 10 orang ya. Dan nanti di sepanjang jalan akan lebih banyak lagi penumpang yang naik. Untuk penumpang sebelahku, seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini dia naiknya di Belilas. Belilas itu mungkin sekitar 5 jam lah dari kota Pekanbaru. Dan seperti biasa, dari kota Pekanbaru sampai ke Pangkalan Kerinci, itu jalanannya mulus banget, bagus banget, dan garisnya lengkap. Kayaknya kapan-kapan kalau ke Pekanbaru, aku mau pinjem motor terus jalan-jalan deh, naik motor dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci.
Dan seperti biasa di jalur ini tuh ada banyak banget truk pengangkut kayu seperti ini ya. Dan ini jenis truknya Trinton ya teman-teman. Karena di bagian depannya itu rodanya tuh ada 2 baris yang bisa belok. Nah, ini dia kita tiba di Pangkalan Kerinci dan kita bertemu dengan 2 bus Siliwangi Antarnusa yang tadi barengan sama kita ya, yang memakai sasis Scania K360 dan yang memakai sasis Scania K410. Tapi ini untuk bus kita tidak mampir ya, tidak ada penumpang yang naik dari sini. Dan di sini tuh ada banyak juga perwakilan bus atau agen bus. Tuh ada Raja Wali, ada Bintang Utara dan lain-lain. Nah, ini nanti di depan kita lampu merah belok ke kiri untuk melanjutkan perjalanan di lintas timur Sumatera. Loh, kok yang itu dia lurus ya? Dia kemana itu kalau lurus? Nah, akhirnya kita bertemu dengan bus Siliwangi Antarnusa di depan kita. Ini sebenarnya kita ada 3 unit ya, 1 di depan, 2 di tempat kita, 1 di belakang kita. Jadi terdapat 3 bus Siliwangi Antarnusa sekarang yang sedang konvoy. Dan seperti biasa, jalanan di sini tuh dia kayak roller coaster teman-teman. Jadi kayak naik turun gitu jalanannya. Seru sekali. Dan di sini jalanannya cenderung lurus terus sampai ke nanti daerah namanya Sorek. Istirahat setengah jam. Oke, kasih. Oke, sekarang jam 7:40 kita tiba di rumah makan Simpang Raya Japura. Kemarin sore baru dari sini, sekarang udah di sini lagi. By the way, kita sudah di bus Siliwangi Antarnusa dari Pekanbaru sampai ke sini kurang lebih 4 jam. Dan yang aku rasakan dari bus yang aku naiki sekarang, sebenarnya aku agak lupa ya rasa suspensinya dari Golden Dragon, tapi yang aku rasakan sekarang adalah ini suspensinya enak sekali. Terus juga di bagian dalam interiornya itu yang agak mengagetkan adalah ini interiornya enak banget teman-teman. Asli, aku agak kaget sih. Ternyata di bagian interiornya seenak itu. Ketika melewati jalanan yang kurang baik, tidak ada suara aneh-aneh di bagian interiornya. Kemudian juga anteng ketika lagi belok-belok di kecepatan tinggi, luar biasa. Dan saat ini terdapat 3 bus Siliwangi Antarnusa. Masuknya tadi hampir bareng ya. Kita pertama, kemudian yang 2 ini baru aja masuk ke rumah makan Simpang Raya di Japura. Wah, seru sekali nih barengan masuknya. Dan biasanya di rumah makan Simpang Raya di Japura ini ada banyak bus yang masuk ke sini. Kalau aku nggak salah ada Lorena, karena aku pernah naik. Ada Tam, kemarin kita baru naik. Terus ada bus Laksmi, kemudian ada Putra Pelangi, Sempati Star, oh enggak. Pokoknya yang tadi itu yang udah aku sebutin ya. Sisanya kayaknya masih ada, cuman aku kurang paham gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu bus apa aja yang masuk ke rumah makan Simpang Raya di Japura, silahkan tulis di
kolom komentar di bawah. Dan mari kita lihat bus kita lebih detail ya. Tuh, lagi dibuka untuk kap mesinnya. Wah, tadinya pas masih sendiri, aku mau kasih teman-teman dengar suara mesinnya. Karena suara mesinnya ini menurutku suaranya mirip dengan mesinnya Volvo B11R yang 450 horsepower. Mirip suaranya, tapi sekarang tidak bisa kita dengarkan dengan detail karena ada suara mesin yang lebih kencang. Ini Scania. Nih ya, coba ya, teman-teman dengar suara mesinnya nih. Suaranya itu garang gitu loh.